Tapi ya kita ya sambil nunggu itu ya harus kita berusaha Pak ya. Iya, Berusaha bikin tanggul sendiri. Kan bisa nanam-nanam dulu untuk tanam lombok apa kan bisa. Untuk sehari-hari kan gitu. Jadi langka Pak saya menemukan orang seperti Bapak ini yang punya semangat tinggi di usia emas ini Pak. Usia yang sudah nggak semudah saya lagi gitu. Luar biasa. Dan ini memang sudah sangat cocok untuk tanamin jeruk. Nanti kita antar dan nanti bisa menjadi percontohan tanaman jeruk di sini Pak ya. Iya. Sebelum yang lain panen jeruk, Bapak sudah panen jeruk duluan. Nah, saya usaha nanti tanggulnya ini sebelah juga nanti ku tanggul semua ini. Ini kan sudah mulai ku bentuk kan sudah itu. Siap. Itu nanti ku tanggul. Baiklah kalau ya begitu. Sambil nunggu dari program penanggulan alat berat. Kalau ini perlu ditanggul juga nggak sih Pak? Yang ini? Ini nanti ku tanggul juga. Ini kan ku naikkan ke sini nanti. Oh alah. Siap. Ini ku tanggul nanti. Ini ku naikkan. Nah ini nanti kan. Kalau tetangga Pak Kumis ini sudah siap untuk bikin sarang walet ini Pak? Oh iya. Bapak belum ada arah ke sana tapi kayaknya sudah ngumpulin kayu Pak ya Kumis ini. Saya kalau kayu kan gesek sendiri. Tapi siapa tahu arah-arahnya ke sana nanti Pak. Ya. Sebagai mudah-mudahan. Investasi kan Pak ya? Iya. Kita perlu adaptasi dulu. Pisang juga kayaknya bagus Pak pertumbuhannya. Bagus juga. Cuman kenapa Bapak tidak tanam banyak? Ya kita tanam juga, cuma kan kita perlu tanggulnya nih yang rapi dulu. Oke lah, baik Sobat Survivor. Karena kalau masih tenggelam terus kan nggak mau subur dia gitu. Iya. Jadi harus kering kayak gini. Nah, dia baru bisa hidup. Betul sekali. Nah, ini sudah ada tanaman-tanamannya dalamnya Pak ya? Iya, ini lombok ini. Tanam lombok. Ya, apa-apa ditanam. Siapa tahu menghasilkan. Ini jenis pisang apa nih Pak? Ini pisang awak. Oh, pisang awak. Iya. Digoreng bisa juga Pak ya? Bisa. Nah, seperti rumah-rumah kosong ini untuk saat ini belum pernah digarap lagi atau seperti apa? Ini sementara ini tidak digarap ini Pak. Kenapa gerangan? Ya itu saya kurang tahu itu. Ada berapa rumah di lokasi Bapak ini yang belum digarap lahannya? Ini banyak juga ini yang tidak digarap banyak juga. Karena kalau saya akan menggarap ke sana mungkin kebanyakan yang digarap. Tapi hasilnya juga jadi banyak gitu Pak? Iya, tapi kan saya sudah garap 3 lokasi Pak. 3 lokasi itu kalau tenaga sendirian, karena saya itu tidak pernah pakai dana, itu pakai gantian Pak. Jadi gini Pak, sering ada yang bertanya, Pak saya tuh mau ke Kalimantan, ada yang bertanya gitu Pak. Iya. Saya mau ke Kalimantan, ada nggak lahan kosong Pak yang saya bisa pinjam, yang orangnya nggak marah kalau saya pinjam? Oh itu banyak Pak ya. Banyak ya? Iya. Waduh ini akinya belum saya matiin ternyata. Oh iya, habis akinya. Itu banyak lokasi kosong yang dipinjamkan. Ya siapa tahu di mana di Jawa kah yang berminat mau ke Kalimantan mau tanam padi apa ya kan, kalau di Jawa itu kesempitan lahan tidak punya apa mau bertani. Nah, di sini tuh sebetulnya banyak kalau di Kalimantan ini, apalagi di SP10 ini. Kalau mau tanam padi itu banyak lokasi yang dipinjamkan. Seperti kayak saya kan. Saya itu bisa pinjam-pinjam 3 lokasi. Nah, gitu nah. Tanpa sewa, Pak? Tanpa sewa, gratis saja. Hasilnya ambil-ambil sendiri. Orangnya malah senang lahannya dibersihin, Pak ya? Orangnya malah senang lahannya dibersihin. Karena apa? Tidak banyak teguran dari mana-mana, dari tetangga kiri kanan gitu ya kan. Dari pemerintah desa juga gitu kan? Dari pemerintah desa tidak banyak teguran, dari tetangga kiri kanan tidak banyak teguran gitu nah. Jadi sebenarnya Sobat Survivor, lahan kosong semacam ini bisa menjadi tantangan sekaligus menjadi kesempatan Pak ya? Iya. Lahan kosong bisa menjadi tantangannya apa? Ya seperti yang dialami oleh warga yang di sekitar lahan kosong itu. Jadi ketika tanamannya bongkor seperti ini otomatis menjadi sarang hama gitu ya. Iya, sarang hama. Dan juga bukan hama saja, predator juga ya. Kita nggak pernah tahu apa yang bersembunyi di balik rerumputan yang ada di rumah ini gitu-gitu Pak ya. Ya seperti kayak ular atau babi kah apa ya kan. Ya, terus kemudian tikus itu ya. Tikus itu pasti, kalau tikus sudah itu kalau dibongkor, sedangkan yang dibersih aja, lahan bersih aja ada tikus. Apalagi yang bongkor gitu. Nah bisa itu jadi lebih jadi sarang tikus. Terus itu tantangannya Sobat Survivor. Jadi lahan kosong seperti ini selain juga serem bagi anak-anak yang pulang ngaji malam-malam gitu ya. Iya betul. Ya. Terus yang kedua adalah
kesempatan. Kesempatannya adalah bisa dimanfaatkan oleh tetangganya bila ulet untuk mengelola seperti Pak Kumis ini. Jadi lahan yang kosong seperti ini dijadikan tempat untuk bertani sementara. Seperti lahan Pak Kumis sebelah sini ya. Itu bahkan Pak Kumis dengan senang hati membuatkan tanggul. Jadi yang si pemilik lahan akan senang sekali karena nanti ketika sudah mau dipakai lahannya, ini bisa dipakai sama pemiliknya kapan saja kan Pak ya? Bisa. Misalnya datang, wah saya sudah tanggul baru kamu mau pakai gitu. Oh tidak, itu silakan. Saya malah senang. Oh gitu ya? Iya, saya malah senang, enggak apa-apa. Nah, untuk padinya kita boleh lihat Pak. Padi ya, boleh kita sini? Boleh. Jadi tanaman kelapanya bisa tumbuh dengan sangat bagus nanti Pak ya? Iya, karena ini ditimbun, ya kan, tinggi, tidak tenggelam. Nanti kan dari dalam habis panen ini ditimbun lagi. Siapa sangka jenis kelapa ini, entah kelapa apa namanya, tapi ini sudah mulai keluar bakal buah nih. Kelapa hibrida ya kan? Oh hibrida ya? Iya hibrida. Nah ini bisa segera dipanen sama Pak Kumis nanti. Nah, pemiliknya tidak akan marah karena lahannya sudah ditanggul. Nah, ini tanaman padinya. Sesuai dengan harapan nggak sih Pak untuk padinya saat ini? Ya? Untuk hasil padinya sudah sesuai dengan harapan atau gimana? Ya kalau ini kan ibaratnya hanya saya itu ngisi waktu supaya tidak putus ya kan. Kalau diberi berhasil gitu nah. Karena makanya saya itu tanamnya sedikit. Supaya ya itu tadi kalau mulai keluar itu kan pas musim burung kadang gitu. Ya mudah-mudahan lepas dari burung. Nah, kita itu jaga-jaga. Jadi kalau tanam banyak-banyak, kalau pas musim burung kita tidak terjangkau jaganya gitu nah. Kalau sedikit kan bisa jaganya. Betul sekali. Jadi Sobat Survivor, kalau kita bisa melihat ini sebenarnya ada 3 layer untuk lahan Pak Kumis. Layer pertama ini untuk rumah, pekarangan, dan kemudian lahan pertanian gitu Pak ya? Iya. Sebenarnya 1 layer aja sih, cuman kayak dibikin 2 gitu supaya mungkin untuk menghindari terlalu deras air keluar atau seperti apa Pak? Iya, terlalu deras air. Kalau tidak ditanggul, tidak dipetak, terlalu deras airnya. Gitu. Air masuk juga terlalu deras. Sebentar aja sudah penuh. Gitu. Pak, setelah kurang lebih 3 tahun di lokasi ini, kira-kira selain tanaman jeruk, apalagi potensi yang bisa dikembangkan Pak? Nah, sebetulnya kalau di sini mau tanaman apa aja ya kan, itu bisa dikembangkan Pak. Sebenarnya karena tanahnya di sini itu sangat berpotensi, sangat subur sekali gitu. Subur sekali. Subur, cuma kendalanya ini hanya masih pasang surut itu terlalu dalam airnya gitu. Ya seperti ini Pak ya. Wah. Jadi kemarin ini sudah ditanamin padi. Iya. Jadi mungkin nanti setelah musim burung baru kemudian ditanamin lagi atau seperti apa Pak? Iya, ini nanti tanam serentak. Setelah musim burung ini nanti kalau padi 6 bulan, tanam padi 6 bulan itu berarti bulan 8 mulai nyemai sudah. Oh, mulai nyelai bulan 8 nanti. Nah, buktinya ini tanaman keras kalau ditanggul kan bisa hidup gitu Pak ya. Ini Bapak tanggul nih Pak? Iya, saya nanggul. Wah, ini beruntung lah yang punya lahan ini karena ditanggul ini. Nih, rambutannya aja berbuah Pak. Sudah mulai keluar buah ya? Iya. Nih. Wah. Di sana juga sudah mulai berbuah juga Pak? Iya. Pak, untuk yang biasa diantar ke ke pasar itu apa aja untuk saat ini Pak? Kalau ke pasar saya belum masih Pak ya. Kadang-kadang karena saya tanam sayur itu ada yang ngambil gitu Pak. Bukan saya yang ngantar gitu. Oh gitu. Beras juga itu ada yang ngambil, dia yang jual gitu. Terus Bapak menggunakan perahu ke kota biasanya apa tuh Pak? Ya paling ngantar orang yang minta antar aja mau ke kota gitu aja kalau perahu itu. Karena perahu saya itu hanya fungsinya itu untuk saya kerja. Perahu saya di sini saya bikin perahu sendiri, itu fungsinya untuk kelancaran saya kerja karena saya kerjanya itu sambil gesek Pak, gesek kayu gitu nah. Untuk pemasukan, untuk sehari-hari gitu itu ada saya gesek kayu itu Pak. Gitu. Oke, baik. Sobat Survivor, di lokasi ini Pak Kumis, warga transmigrasi asal Lumajang, sudah bertahan 3 tahun dan lahannya begitu bagus. Dan salah satu motivasi kita juga bisa selalu mensupport beliau adalah karena beliau tidak mengenal lelah dan bisa menginspirasi warga-warga yang lainnya. Khususnya semoga warga-warga yang mungkin saat ini sedang di luar kota, warga transmigrasi yang sudah ditempatkan di lokasi ini, atau juga mungkin warga yang belum menempati ke depan bisa mengelola lahan yang sudah dipercayakan oleh pemerintah di lokasi ini. Kalau tidak akan dikelola sama Pak Kumis gitu ya.
Kalau saya masih kuat, saya kelola Mas ya Pak. Ya. Karena saya itu tidak pernah saya kerja keluar-keluar Pak. Rencana saya itu memang mau ulet di lokasi gitu saya. Baik. Ya walaupun mungkin kita tidak bisa melawan alam Pak ya. Iya. Artinya kondisi pasang surut ini memang kita tidak bisa mengerjakan dengan kekuatan tangan kita sendiri. Ada batas-batas yang bisa kita tempuh. Jadi Pak Kumis ini tetap mengharapkan support dari eksternal, ya investor maupun juga dari pemerintah. Betul. Terkait bagaimana pengelolaan lahan ini, khususnya penanggulan, sehingga lahan ini nanti ke depan bisa lebih produktif lagi dan itu akan kembali mensejahterakan mereka di lokasi ini dan memberikan kita beras-beras terbaik dan produk pertanian terbaik dari lokasi ini. Karena ke depan Kalimantan Utara menjadi salah satu penyokong pangan IKN, Ibu Kota Negara tentunya ya. Selain juga industri kreatif yang dikembangkan, kita tidak boleh menyepelekan keberadaan petani yang ada di sekitar ibu kota negara negara Indonesia yang akan berlokasi di Kalimantan. Dan tentu ini menjadi prospek cerah buat para petani di lokasi ini untuk terus berkarya, menghasilkan pangan-pangan terbaik untuk masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Kalimantan Utara ini Sobat Survivor. Nah, ini adalah rumah dari Pak Kumis, didiami sudah lebih dari 3 tahun. Dan ke depan akan semakin sukses dengan segala upaya yang dikembangkan. Yang berbeda dari rumah Pak Kumis dengan yang lainnya adalah keberadaan gudang ya Pak ya? Iya, gudang. Itu gudang. Terus dalamnya apa lagi tuh Pak? Untuk tempat apa barang-barang? Ya, barang-barang alat-alat itu untuk kayu-kayu apa itu. Ini kayu nanti kan kalau kehujanan terus rusak dimasukkan. Nah, seperti alat-alat juga. Dan ini adalah rumah dari Pak Kumis. Kebetulan ada tamunya di sini, ada Pak Jumiran, ada Ibu, dan ada Masnya, Pak Mujani. Itu sisa hasil panen kemarin. Oke, ini adalah hasil panennya Sobat Survivor. Masih sangat banyak di lokasi ini. Sisanya aja itu. Oh, ini sisanya. Yang lain banyak dijual sudah. Sudah banyak dijual. Ini sudah jadi modal Pak ya, untuk usaha lanjutan nanti. Untuk ngongkosin anaknya pulang ke sini lagi kemarin dari Jawa. Iya. Baik Sobat Survivor, terima kasih sudah menyimak konten kami, cerita dari lokasi transmigrasi SP10 terbaru di Kalimantan Utara. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.